Selamat pagi Bu Bulan. Selamat pagi Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi ini sehat. Pripun jenengan? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, terima kasih Bu Bulan untuk pagi ini sudah menyempatkan hadir karena di sini dari tugas calon guru penggerak angkatan 11 Kota Kediri, saya ada tugas untuk mengobservasi kelas yang kemarin dari TI 4 itu saya diobservasi oleh pengajar praktek, dan sekarang saya diseminasi kepada rekan sejawat untuk melakukan observasi ke Ibu Bulan yang sekarang menjadi sampel di sekolah kita. Kemudian Bu Bulan mengajar di kelas 6 deh. Kemudian hari ini kita akan belajar apa Bu di kelas 6? Di kelas 6 ini kita nanti akan mempelajari rangka di bab 1 pada pelajaran IPAS. Ya, yang akan Bu Bulan sampaikan adalah materi IPAS ya. Ya, Pak. Untuk tujuan pembelajaran nanti apa? Itu nanti siswa nanti dapat menyebutkan kerangka pada tubuh manusia, yaitu pada kerangka atas, kerangka gerak, dan kerangka badan. Jadi tujuan pembelajaran adalah terkait kerangka manusia ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa? Untuk peserta didik yang akan dicapai peserta didik. Yang untuk dicapainya itu siswa itu nanti dapat memahami bahwa kerangka gerak itu fungsinya untuk apa, terus dapat mengenal beberapa kerangka yang ada dalam tubuh manusia dan alat penyambung dari tiap kerangka itu apa juga. Jadi dapat mengenal dan memahami terkait kerangka manusia ya, serta fungsinya untuk apa. Kemudian strategi Bu Bulan dalam nanti pembelajaran apa yang dipersiapkan Bu Bulan? Itu nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL, yaitu di mana saya nanti akan siswa itu nanti dapat menganalisis dari pertanyaan, dapat membuat hipotesis, dan mencari data tambahan dari pertanyaan itu nanti. Jadi akan strategi yang dipersiapkan adalah menggunakan Problem Based Learning. Ya, terima kasih Bu Bulan. Semoga nanti dalam observasi kita mendapatkan hal yang kita akan selesaikan ya. Semoga dapat menjadi pemahaman peserta didik yang maksimal dalam menerima materi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Kita mulai dengan berdoa dulu agar kita dalam pembelajaran ini kalian dapat menangkap apa yang Bu Bulan tadi sampaikan, sehingga nanti akan bermanfaat ilmunya bagi kalian semua. Ya, untuk ketua kelasnya kita pimpin doanya dulu. Terima kasih siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
Jadi kalian harus jaga kondisi, kurangi jajanan yang tidak sehat. Karena koyo mari mas, terus minuman-minuman yang berwarna itu gak baik untuk kesehatan. Ya. Koyo ciki-ciki itu juga dikurangi. Kalau ada yang punya amandel, makanan jajanan ciki itu bisa memicu tambah besarnya nanti amandel itu. Oke. Ya. Jadi hari ini semuanya masuk semua ya. Bagus semuanya sehat. Dilindungi sama Allah. Hari ini kita pelajarannya sesuai jadwal, yaitu adalah pelajaran IPAS. Jadi dikeluarkan buku paket IPAS-nya, buku aktivitas dan buku tulis IPAS-nya. Untuk di aktivitas itu dibuka di halaman berapa? Kemarin udah bulan suruh membaca, yaitu untuk pelajaran hari ini ya, yaitu IPAS di halaman 71 dan di paket di halaman halaman 2. Di hari ini kita akan mempelajari IPAS bab 1, yaitu mengenai bagaimana tubuh kita itu bergerak. Sebelum kita mulai pelajarannya, kalian pasti hafal di TK, kalian pasti di TK di kelas 1 nanti, atau kalian pernah melihat kepala, pundak, lutut kaki. Karena kita nanti itu akan mempelajari tentang yang ada di kepala, yang ada di pundak, yang ada di lutut, dan yang ada di kaki. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo, semangat semuanya, karena pagi hari ini kita akan belajar tentang organ tubuh rangka. Rangka dalam ini. Kayak ini, kayak bentuknya luar itu nanti, bentuk dalam kalian sebelum diliputi sama daging itu kayak seperti ini, jadi tulang. Kita mulai. 1, 2, 3, semuanya sambil pegang ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Ya, kamu mana Alif? Ya, pundakmu mana Alif? Lututmu mana Reza? Lutut. Kakimu mana Dava? Ya, semua udah mengenal ya. Mana kepala, mana pundak, mana lutut, dan mana kaki. Nah, kita akan mempelajari fungsi dari apa yang kalian sebutkan ini nanti. Itu ya. Ya, sekalian boleh duduk. Ayo. Tadi bagian paling atas manusia itu tadi apa? Ya, sip, kepala. Terus alat geraknya manusia untuk menggerakkan ketika kita jalan, ketika kita makan, itu apa namanya? Ya, tangan dan kaki. Terus si Rafa, kalau yang untuk lari-lari apa? Kaki, pinter. Tadi ada kaki, terus ada tangan, ada kepala. Selanjutnya, kalau di badan kalian itu ada tulangnya apa tidak, Reza? Ada. Kalau sekarang telinga itu punya tulang apa tidak, Dava?
mudeng ya, stroke. Lah, stroke itu kan pamannya yang mengenai sebelah tangan sebelah kanan. Makanya karena sini itu sarafnya sudah terputus, contohnya gitu ya. Makanya tangan ini walaupun punya tulang, dia nggak bisa untuk digerakkan karena sarafnya udah konslet. Gitu loh ya, mudeng ya maksudnya. Itu ya, tulang. Terus selanjutnya kita akan membentuk suatu kelompok di mana bulan akan mengelompokkan tadi dari siswa yang bisa menjawab dari pertanyaan bulan sama yang tadi masih bingung menjawab pertanyaan dari bulan. Gitu deh. Nah, ini nanti saya kelompokkan tadi sini kelompoknya Rafa, Dava, Wisnu. Bentuk kelompok sini. Nah, kelompoknya. Yuk, mejanya ini tadi Rafa, Dava, Wisnu. Bentuk ke sini. Nah, pindah. Tasnya gak usah dibawa, yang dibawa bukunya saja. Nah, sekarang yang tak berarti Putri pindah ke sana. Yo, ini membentuk lingkar. Nah, ayo gabung. Sini. Beres di sini. Konsentrasi dimulai. Oke. Terus tadi udah ya pengertian tentang tulang. Selanjutnya adalah fungsi dari tulang. Fungsi dari tulang itu tidak hanya tadi sebagai alat gerak, tapi juga menjadi komponen yang sangat penting dalam penyangga tubuh sekaligus untuk melindungi organ-organ vital manusia. Oke. Nah, organ vital itu mana saja? Kamu tahu nggak organ vital itu organ penting dalam tubuh manusia itu apa? Coba kelompok ini. Organ penting. Nek nggak ada organ itu tuh kan bisa mati. Itu apa? Organ. Nek wong ki ra duwe kuwi, kok wong ki iso mati. Organ penting itu apa? Ya, pinter. Jantung. Selain jantung, paru-paru. Pinter. Selain paru-paru, lambung. Lambung itu apa? Menampung makanan. Iya. Selain itu apa lagi?
tulang belakang. Tulang belakang ini, di dalam tulang belakang itu ada namanya sumsum tulang. Sumsum tulang belakang ini adalah untuk memproduksi sel darah putih manusia. Jadi di sini tuh juga kita udah. Jadi di sini ada namanya tempat produksinya sel darah putih pada manusia. Jadi di tubuh manusia itu bukan cuma sel darah merah, ada juga sel darah putih yang berfungsi untuk melawan penyakit atau virus ketika masuk dalam tubuh manusia. Tuh. Terus ada ini namanya tulang panggul. Yang sini adalah tulang paha. Tulang panggul itu biasanya ada tulang duduk. Oke, itu adalah tulang dari manusia. Kalau yang ini untuk melindungi tadi jantung, paru-paru, terus di sini itu untuk melindungi ada ginjal, ada lambung, ada usus, gitu deh. Selanjutnya setelah tulang rangka itu tulang apa? Tulang gerak. Rangka gerak si tulang gerak. Rangka gerak. Rangka gerak bagian bawah. Rangka gerak itu ada dua. Rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Jadi ada dua macam ya. Nah ini ada rangka bawah. Ini ada tulang selangka. Tulang selangka di sini namanya tulang selangka. Terus ada tulang tempurung lutut di sini. Lutut kamu itu namanya tulang kaki suku di sini. Di sini adalah tulang tempurung lutut. Terus di sini ada namanya tulang betis itu yang belakang ya, jangan salah. Tulang betis itu di belakang, tenggon jeruk kepol yang ada nih ya. Itu adalah tulang betis. Tulang keringnya itu di depan. Dan depan ini namanya ditendang itu rasanya sakit, itu adalah tulang kering kita. Oke, tulang kering. Terus di sini adalah tulang pergelangan kaki. Di bawah itu bisa lihat untuk tulang pergelangan kaki. Dan di sini adalah tulang pergelangan kakinya. Terus ada tulang telapak kaki itu yang sini. Sini namanya tulang apa tadi? Telapak kaki. Terus yang paling ujung adalah jari kaki. Itu deh. Kalian punya semua, pasti kalian diraba-raba tahu kemana tulang kita. Nah, kalau ini adalah rangka gerak atas. Rangka gerak atas itu tadi, yang ini adalah tulang lengan atas. Jadi lenganmu di sini, di dalamnya itu ada tulang, namanya adalah tulang lengan atas. Nah, jangan keliru ya. Ada namanya tulang pengupil dan tulang hasta. Nah ini, ada namanya tulang pengupil dan tulang hasta. Kalau bulan kan biasanya gini, HP itu kan HP. Nah kalau ini tuh gini, kalau tulang hasta, tulang yang kecil ini, jadi HP ini dibalik. Jadi ini itu yang ke jari, apa namanya? Jari kelingking ya. Yang ke tulang yang ke jari kelingking itu adalah tulang hasta. Kalau yang ke jari jempol ini adalah tulang pengupil. Jadi biasanya tembok HP-an gitu. Jadi kita HP-nya dibalik. Ingat-ingat. Tulang yang ke kelingking namanya hasta. Tulang yang ke jempol namanya pengupil. Nah, upil kan biasanya gini. Nah, ini upilnya ganti dibalik. Dan jempol ada sumber kuning baru. Wah, lu bagi duit nambah.
pindah ke sebelah kanan. Yang menyebutkan angka 2 pindah di sebelah kiri. Yuk mulai. Ayo mulai. Yang menyebutkan 2 kan 1, 2 berarti Wisnu. Reza pindah ke situ Reza. Ya berarti Dava ke sana. Dava. Boleh ya. Ya, di sini tadi kan udah tahu tentang tulang, tentang fungsi dari tulang dan bagian-bagian pada tulang manusia. Jadi kita akan mengidentifikasikan, kalian akan mengulang mana yang tulang kepala, terus tulang rusuk, tulang tempurung daging. Kita buat kelompoknya, kita kerjakan bareng-bareng dan mengidentifikasi mana saja yang termasuk tulang selangkah, tulang humerus, tulang punggung. Ya, kasih nama. Di atasnya dikasih tambahan ya, kelompok 1 atau kelompok 2. Bulan kasih waktu 10 menit. Nanti perwakilan dari tiap kelompok akan menunjukkan mana yang tulang selangkah, mana yang tulang kepala. Gitu nggih? Ya. Nanti tiap satu kelompok mewakilkan 1 orang anak yang nanti menyebutkan di depan mana yang tulang kepala tadi. Ini ya, tulang itu ada kata humerus ya. Humerus itu atau disebut dengan tulang lengan. Ya, ada kata humerus ya. Humerus itu tulang lengan.
Saya Alif dari kelompok 1 ingin menjelaskan nama manusia. Tengkorak, selangkah, tulang dada, humerus atau tulang lengan, tulang punggung, tulang pengupil, tulang paha, dan tulang betis, pinggul, tusuk, rasa, belikat, kurung lutut, dan tulang teling. Tadi sudah ya dari presentasi dari kelompok 1, di mana tanggapan dari kelompok 2 apakah sesuai tidak dari yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi? Ayo, boleh memberikan sanggahan atau ada yang tidak sesuai Bu, itu kok tulang pinggulnya ada di atas. Oh, boleh? Ya, kamu ke sana dong, pengen ke sana. Mana? Mana? Boleh ke sana? Kamu tunjukkan mana yang harusnya tulang basta itu di mana. Kalau itu menurut kamu salah. Tulang basta itu mana? Ya. Kalau tadi Bulan perhatikan kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa tempurung kaki itu berada di sini. Betul betul atau salah? Kalau tempurung lutut. Ya. Ya. Jadi perhatikan bahwa tempurung lutut itu di mana, Alif? Sini. Ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Plus untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 perwakilan siapa?
apa fungsinya dari tulang itu? Memproduksi apa? Iya, sip. Bagus. Mari kelompok 2. Jadi ini tadi hasil presentasi kalian dari kelompok kalian masing-masing. Terima kasih kalian sudah memperhatikan bulan dan kalian sudah menyebutkan mana dari tulang-tulang itu tadi. Kalian hebat semuanya. Beri applause untuk kalian masing-masing. Ya, terima kasih. Akan bulan rampung ya dari pembelajaran hari ini bahwa tulang itu adalah salah satu alat gerak dari tubuh manusia yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang diredakan oleh kolagen. Fungsi dari tulang itu tadi ya sebagai alat, selain sebagai alat gerak itu sebagai apa? Penopang agar tubuh kita apa? Bisa tegak berdiri. Terus selain itu berfungsi untuk melindungi apa tadi? Organ, ya, organ vital pada tubuh manusia. Terus tadi rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada namanya tengkorak atau kepala, badan, dan alat gerak. Gitu ya. Nah tadi di kepala apa saja tulang-tulangnya, di badan apa itu tadi, di kaki sama tangan kalian sudah bisa menyebutkannya semuanya, oke? Nah untuk tugasnya, tugas di rumah nanti kita akan mempraktekkan membuat rangka tubuh manusia. Nanti kalian akan menggabungkan rangka-rangka itu tadi. Nanti akan bulan kasih. Terus nanti akan kalian kerjakan di rumah saja praktekannya, oke? Terus nanti dibawa ke sekolah, kita akan buat miniatur berupa gambaran seperti ini. Paham ya? Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa menambah ilmu hari ini, bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa kalian juga harus menjaga tulang kalian agar tulang kalian itu nanti tidak apa ya, kalau bergerak itu berarti ya. Jadi kalian harus bisa menjaga tubuh kalian. Anak tulang itu juga punya penyakit sendiri pada tulang manusia. Jadi makanan tetap apa? Olahraga. Olahraga itu ya yang jangan aneh-aneh, ya. Maksudnya olahraga baju-bajulan itu gak baik ya. Terus makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, jangan banyak jajanan yang neko-neko, oke? Cukup sekian yang bisa bulan sampaikan pada materi pelajaran rangka tubuh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bulan, coaching kita hari ini ya, dari pra observasi, dan sekarang kita sampai ke pasca observasi ya. Jadi tadi dengan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran dari kelas 6 tadi di materi IPAS ya, adalah terkait dengan kerangka manusia. Area pengembangannya adalah siswa dapat memahami dan mengenal struktur tulang sehingga dapat menggambar diagram kerangka manusia dan memberi label pada bagian penting di kerangka manusia. Kemudian strategi yang dipersiapkan Ibu tadi itu adalah strategi Project Based Learning atau PBL. Kemudian kira-kira terkait pembelajaran tadi ada nggak Ibu yang merasa perlu ditingkatkan terkait pembelajaran? Ya, perlu ditingkatkan dari pembelajaran itu, Mas
sempat saya melihat bahwa Ibu Wulan dalam proses berdiferensiasi itu tadi, proses diferensiasinya adalah menerapkan bahwa pada saat proses pembelajaran itu menggunakan teknik stop. Jadi sudah menerapkan itu guys sebagai upaya agar anak itu kembali konsentrasi. Nah, tetapi mungkin bisa ditingkatkan dalam catatan saya terkait proses pembelajaran memang sudah runtut dari awal sampai akhir, tetapi yang menjadi refleksi menurut saya sebagai tambahan saja itu pada saat teknik stop itu jangan terlalu buru-buru karena pada teknik stop ketika mendengarkan atau melihat gambar dan mendengarkan suara itu saya lihat tadi Bu Wulan musik belum selesai tapi sudah disambung ke materi lagi ya, sedangkan siswa itu baru menikmati musik yang ada untuk membangun tingkat konsentrasinya kembali, sehingga karena Bu Wulan tadi buru-buru jadi seakan-akan kok teknik stopnya kurang sempurna atau kurang maksimal gitu ya. Itu jadi secara aspek dan strategi pengetahuan guru dalam pembelajaran itu sudah menurut saya sudah boleh, tapi yang menjadi refleksi karena proses diferensiasi tadi itu menjadikan menggunakan ada salah satu metode yang menggunakan teknik stop tadi itu menurut saya itu terlalu buru-buru dalam proses, karena kalau bisa itu ya 3-5 menit mungkin cukup, tetapi tadi baru 2 menit kalau nggak salah 2 menit dan itu pun musik belum selesai sudah disambung kembali ke materi. Mungkin itu Bu Wulan sehingga refleksi diri dari coaching ini semoga bisa menjadi refleksi diri ya, dan refleksi kita bersama dalam pembelajaran. Kemudian untuk rencana pengembangan diri Bu Wulan ke depannya terkait pembelajaran. Jadi ada tidak tujuan yang spesifik dari Bu Wulan untuk pengembangan proses pembelajaran? Contohnya siapa? Contohnya dari materi hari ini ya, dalam mengelola pembelajaran kepada peserta didik, dan kemudian tujuan yang hendak dicapai dan ukuran keberhasilannya itu terukur. Contohnya pada saat tadi kan yang kita refleksi adalah teknik stop, ya, kemudian rencana apa yang akan majikan lakukan sehingga anak-anak itu ketika kurang interaktif bisa menjadi lebih fokus dan lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Apakah ada rencana tindak lanjut yang lain sekiranya untuk peningkatan proses pembelajaran? Enggak cuma mata pelajaran itu aja, ya, dari semua saja ya. Semua mata pelajaran ya. Ya. Khususnya karena saya itu di kelas 6, jadi perlu adanya peningkatan untuk diri saya selain perlu adanya untuk koreksi semuanya ya. Itu tuh perlu adanya dukungan dari nggak cuman satu buku untuk memacu dalam, maksudnya bukan hanya satu buku untuk tambahan materi ajar saya, tapi kalau bisa saya lebih mencari lagi materi ajar dari buku yang lainnya untuk referensinya. Karena kalau seumpama saya itu mengajar hanya menggunakan satu buku, contohnya buku aktivitas atau buku materi, buku yang dari pemerintah itu perasaan saya belum sampai mengena pada materinya. Karena khususnya banyak sekali kalau IPAS itu ya, itu kan nggak cuma angka, itu kan ada juga materi. Contohnya ini kan udah masuk nanti di bab 3 itu kan ada plesir keliling dunia. Nah itu kan butuh adanya atlas juga kan Pak, terus butuh adanya peta, terus butuh adanya buku penunjang
karakteristik dari benua itu. Sedangkan dari buku yang ada itu tuh masih kurang memenuhi materinya menurut saya. Jadi harus ada tambahan itu. Intinya Contohnya seperti itu sebagai dari penunjang saya. ya, Oke. penunjang aktivitas pembelajaran di Iya. dalam pengembangan bulan. Jadi Jadi, yang tujuan yang hendak dicapai itu agar materi itu bisa tersampaikan. tersampaikan dengan umum Iya. gitu ya. Dan anak itu tuh nggak hanya mendengarkan ketika saya itu menerangkan. Jadi kalau banyak sekali alat yang kita akan ajarkan, contohnya itu ya, nanti anak itu bisa mencari, oh di perpustakaan ada peta gitu atau atlas. Mereka itu bisa mencari sendiri. Jadi mereka itu selain mendengarkan dari saya, mereka juga jadi anak itu lebih mengena ketika itu mereka itu mencari sendiri. Tentang referensi. Iya, maksudnya gitu. Belajar sendiri. Kalau hanya mendengarkan itu contohnya bosen deh. Jadi kok rungokne kaya ngrungokne dongeng terus akhirnya kan ada anak yang nggak konsentrasi, akhirnya menguap atau ngoten terus loh Pak. Jadi kan kalau anak itu mau berpikir, dia itu malah jadi oh ini toh, jadi dia itu bisa apa gitu memecahkan masalahnya. Karena tujuan dari tadi contohnya saya mengambil metode pelajaran BS tadi PBL itu kan anak itu dia dapat membuat gagasan ide sendiri. Gagasan orisinil ya. Iya. Jadi kalau untuk ukuran penghasilannya itu bisa dilihat dari apa Bu ketika pendidikan akan melakukan pengembangan itu tadi. Keberhasilan dari yang saya lihat dari beberapa mata pelajaran itu, ketika anak itu tuh daripada saya terangkan kasih nanti soal itu kan berhasil, kurang efektif loh bagi saya. Itu lebih saya ini Pak, baru-baru ini saya membuat kelompok. Jadi kelompok ada kelompok anak yang pintar dan ada kelompok yang anak belum paham gitu ya. Kita kelompokkan jadi satu. Jadi mereka itu tuh dapat apa ya? Mengulatkan gagasan idenya, kolaborasi. Jadi anak yang tadi tahu materi ini mereka dapat menyampaikan ke temannya. Jadi itu lebih mengena daripada hanya mendengarkan saya terus saya memberikan soal gitu. Jadi untuk ukuran penghasilannya siswa itu ketika sudah ada materi yang sudah disediakan sehingga dalam ukuran keberhasilannya adalah siswa bisa berkolaborasi dengan memikirkan gagasan orisinil dan sehingga guru hanya dapat memantau dan menuntun kembali proses pembelajaran. Dan kemudian untuk dalam proses pembelajaran bulan sebetulnya sudah bulan terapkan terkait diferensiasi kontennya. Jadi siswa kan juga diberikan pilihan kemarin antara melihat video dan diterangkan dengan PPT dan kemudian melihat langsung sebuah torso kerangka manusia, itu masuk dalam diferensiasi kontennya ya. Kontennya di situ. Kemudian produknya adalah peserta didik dapat menjelaskan kemarin ya. Nah, kemudian yang akan dikembangkan saat ini adalah bagaimana caranya bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang mana terkait materi ajaran itu ya. Jadi siswa dapat bisa menggali sendiri terkait pembelajaran. Yang masuk kan tingkat ya Rawa ya. Oke. Awal sudah, tujuan aktivitas pengembangan sudah, ukuran keberhasilan sudah, mendukung waktu. Nah, dari pendukungan waktu, mendukung ya. Lanjut. Dari aktivitas pengembangan bulan dan tujuan dan ukuran keberhasilan bulan tadi sudah bulan jelaskan ya. Kemudian dua kali pertanyaan lagi di bulan terkait pendukung di bulan agar gagasan pengembangan bulan tadi bisa sampai kira-kira
dukungan apa atau teknik apa yang mungkin bisa menunjang bulan untuk tercapaian tadi? Nggak bisa jadi ya mungkin dukungan kepala sekolah dan teman sejawat. Dukungan dari kepala sekolah itu penting ya, karena dalam pembelajaran itu tuh perlu adanya kepala sekolah mendorong agar guru itu bisa aktif dalam pengajarannya. Itu kan juga baik material maupun bukan gitu kan. Terus terutama untuk motivasi itu penting juga. Terus dari teman sejawat itu kan ada teman itu yang sudah, contohnya Pak Andi itu kan, jadi dari yang saya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Dari awalnya saya baru paham materi maksudnya tentang pengajaran yang benar itu seperti apa, dari teman itu bisa memberikan masukan pada saya. Dan dukungan juga dari siswa, karena tanpa adanya siswa kan kita tidak bisa mengajar juga. Kita mengajar kalau tanpa siswa kan kode bawa dokter ya. Jadi siswa itu mendukung sekali untuk pengajaran kami. Jadi itu dia sebagai pendukung dan sama sumber daya manusia yang ada di sekolah ini itu yang memang harus saling mendukung, terutama untuk peserta didik. Kalau tidak ada peserta didik juga pasti tidak akan jalan. Nah, kemudian terkait waktu, nah, apakah sudah pernah dijalankan sebelumnya atau memang ini rencana baru dari bulan terkait aktivitas pengembangan yang akan diturunkan bantuan tadi? Ini sudah dalam acara-acara itu sudah saya terapkan, dan mungkin dari yang kurang dari ini dari yang menjanjikan nanti pemicu saya untuk yang kurang apa bisa ditambahkan. Berarti memang secara apa penerapan sudah diterapkan ya, tetapi memang harus ada yang perlu direfleksi kembali ya, Bu, ya. Karena nggak ada yang sempurna. Ya, terima kasih Bu Bulan. Untuk coaching hari ini kita lanjutkan dengan dari perang, dari observasi hingga kita dapat membuat rencana pengembangan diri setelah pasca observasi ini. Dan semoga apa yang Bu Bulan akan kembangkan bisa berjalan dengan